Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya meliputi segala kasih sayang, yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita bersama untuk hidup. Lebih dari itu kita bersyukur karena kita masih dipilih menjadi hambanya yang beriman, yang alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan ke ribuan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi teladan, dan Nabi yang menjadi model di dalam kehidupan kita. Selanjutnya sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri pribadi saya dan kepada jamaah semuanya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. Seringkali kita memandang sesuatu itu biasa-biasa saja, terkadang muncul menjadi luar biasa. Hanya situasi dan kondisi yang menyebabkan segala sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Saat ini kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi pandemik. Ini bukan hanya kita sedunia merasakan itu. Tidak ada lagi yang hebat, tidak ada yang jago menghadapi kondisi ini. Semua kita ini khawatir, semua kita ini was-was. Sampai-sampai kadang-kadang dalam kehidupan ini kita punya pilihan yang sesungguhnya tidak boleh harus ada dipilih salah satunya, tapi terkadang harus kita memilih karena situasi dan kondisi yang mengharuskan begitu. Contoh, pilih nyaman atau aman. Situasi saat ini masker saya katakan itu sudah sangat penting dan dipentingkan, sampai dibuatkan peraturan, entah itu undang-undang ataupun peraturan daerah. Untuk apa? Agar kita terhindar yang bernama COVID-19. Ini kita rasakan. Ini persoalan, ya, memakainya itu saya kira kurang nyaman lah, mengganggu pernapasan kita agak berat, tetapi katanya lebih aman. Nah, ini antara pilihan, mau nyaman ya tidak aman, atau pilih tidak nyaman tapi insya Allah aman. Ini yang saya katakan tadi, dalam kondisi tertentu. Dulu kalau kita masuk di satu tempat,
Kita dikasih masker, kita tidak pakai, kita abaikan. Sekarang kita yang beli, bahkan lebih mahal daripada membeli baju pakaian. Yang kecil-kecil itu harganya 7.000 lebih, kecil sekali itu. Nah, kalau dikalkulasi, diakumulasi itu dengan sama jumlah kain yang kita pakai ini, kayaknya lebih mahal daripada yang kita pakai. Dalam kondisi ekonomi kita susah, malah bertambah beban biaya kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi itu? Kita menyikapinya dengan iman. Hanya itu jawabannya. Hanyalah dengan iman segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikrar bahwa kita hanya menyembah Allah, kita hanya minta kepada Allah, kita hanya melarikan persoalan kita hanyalah kepada Allah. Kita sudah ikrar itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar kita. Makanya kalau berbicara tentang keimanan itu, iman itu bukan cuma di hati. Iman kalau hanya di hati itu baru strong, baru bersifat kekuatan. Bagaimanapun strong itu tinggi, bagaimanapun tegangannya tinggi, kalau tidak digunakan tidak ada manfaatnya juga. Kipas angin berputar karena strong, lampu menyala karena strong. Iman itu tidak hanya sekedar di hati, fungsinya hanya strong. Iman itu di hati, iman itu di ucapan, iman itu dalam perbuatan. Itu iman. Al-imanu at-tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diperbuat dengan anggota badan. Ketika kita diuji, disitulah iman bicara. Makanya kenapa kita diuji? Karena kita iman. Kalau tidak beriman, untuk apa diuji? Anak sekolah diuji karena anak sekolah. Kalau tidak sekolah, apanya yang mau dites? Agar hati kita tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keimanan, agar ucapan kita tetap konsisten dengan tuntutan iman itu, agar perbuatan kita dalam kondisi apapun tetap pada jalur yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Rasulullah jadi contoh dan panutan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan ini ya kita melihat bahwa tadi sudah disebutkan dengan takwa itu kan bunyinya tadi. Kalau iman itu di sini nih lebih dominan nih, bersifat strong. Tapi dengan takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu kelihatan dalam bentuk perbuatan. Itu takwa. Memang Umar bin Khattab pernah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dada. Iya, karena kita berbuat dorongan apa yang ada di dada, tapi tidak kelihatan kalau kita tidak lakukan. Dengan kita berbuat kelihatan tuh. Yang kita berbuat, yang kita hindari. Kenapa kita lakukan perintah Allah? Kenapa kita lakukan contoh Rasulullah? Kenapa kita tinggalkan larangan Allah? Kenapa kita tinggalkan Rasulullah melarangnya? Tuh, takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala luar biasa memerintahkan ke kita, itu fi'il amar, kata-kata perintah. Janganlah kalian mati kecuali sudah selamat. Jadi sebelum selamat Pak, jangan mati dulu. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dalam kondisi seperti ini, ya tentu kita terkenang oleh Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati. Ada suatu saat, kata Rasulullah SAW terhadap umatku, yafirruda minal ulama wal fuqara. Manusia pada lari, umatku kata Rasulullah, mereka lari menjauh dari para ulama dan para fuqaha. Bukan siapa, kalau orang lain di luar kita yang lari dari ulama dan fuqaha, wajar, musuh Allah, bukan umatnya Nabi. Kata Nabi, suatu saat nanti umatku lari dari ulama dan fuqaha. Padahal ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Lalu bagaimana kalau seluruh umat lari daripada ulama, sementara ulama itu pewaris para nabi, meninggalkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kondisi apapun, satu-satu kata kunci yaitu tidak ada pilihan kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kekuatan manusia. Allah uji kita dengan COVID ini. Siapa yang kuat melawan itu? Tidak ada. Persenjataan yang begitu canggih, boleh Amerika punya persenjataan canggih, boleh negara-negara yang punya persenjataan dari sisi ekonomi, boleh Cina jago. Menghadapi COVID sudah tidak ada lagi yang jago. Siapa yang kuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi. Kita belum mati ini. Di dunia ini sudah tidak berdaya kita. Kadang di dunia ini sudah kelihatan sudah mau nafsi-nafsi. Lihatlah ketika ada orang meninggal karena COVID, diurus tidak lagi sebagaimana mestinya. Saya katakan dengan COVID ini lama kita belajar fikih yang bisa mengubah pemahaman fikih kita COVID. Dulu ketika imam berdiri di depan, sawu suhufahum fa inna taswiyata suhufi min tamami shalah, sudah. Sab berdiri, luruskan sab, rapatkan sab. Begitu datang COVID, sudah diatur sab kita. Ini fikih berubah akibat COVID yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita lihat. Bukan cuma perkara kehidupan sosial yang berubah, termasuk silaturahmi. Kalau bicara kehidupan sosial sudah jarang-jarang, bahkan dibatasi. Semua perintah-perintah agama menurun. Nah, ini kan kalau kita melihat di dalam Islam juga memang kita pahami kaidah usul mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu dikedepankan ketimbang mengambil manfaat. Kalau memang mudaratnya lebih besar, tinggalkan. Walaupun ada manfaat di dalamnya. Itu kata kaidah usul. Oleh karena itu saya kira menghadapi kondisi seperti ini, nah tadi ada ayat yang saya bacakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini kata kunci, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasulnya. Al-wawu lil atfi, waw ataf itu hanya mengikutkan ulil amri minkum. Tidak ada atiu ulil amri minkum. Kenapa tidak ada? Standar uti alil ulil amri minkum itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ia taat kepada Allah dan Rasulnya, ulil amri minkum tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya banyak pemimpin-pemimpin dulu, Fir'aun, Namrud, pemimpin tapi tidak taat kepada Allah, malah menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Mari kita kembali ke ulama, kembali ke fuqaha. Ketika kita lari, 3 bencana yang turun. Apa bencana yang pertama? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari segala usaha kita. Kita berusaha, tidak ada lagi yang bersih daripada dosa. Padahal satu suap saja yang kita makan dengan barang yang haram itu, innar rajulah la yakzibu luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Sesungguhnya seseorang itu yang memasukkan sesuap saja barang haram di dalam perutnya, itu 40 hari 40 malam pengabdiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya tidak diterima. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka apa yang harus difilternya kita apa? Iman. Kalau sudah iman yang bicara, selektif kita, yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Kondisi saat ini, coba tampaknya orang menikmati, Pak. Kadang-kadang pulang dari masjid sampai di rumah mati. Ada, semoga saja almarhum diterima di sisi Allah SWT. Baru ini kan di daerah sana itu Batu Liu, pulang dari masjid sampai di rumah meninggal. Itu mudah-mudahan insya Allah husnul khatimah, selesai sholat. Yang penting jangan kita selesai berdebat, selesai bertengkar, selesai berperkara, pulang di rumah mati, apalagi kita pada posisi yang salah. Karena apa yang kita banggakan membawa perkara di hadapan Allah? Di dunia saja perkara kita tidak sanggup menghadapinya, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita, hati kita ini kita gugah kembali
untuk senantiasa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, sepahit apapun kebenaran itu, kita teriakkan, qulil haqq walau kana murran. Situasi dan kondisi kadang-kadang. Nah, kalau sudah begini ini, nah kita lihat usaha-usaha kita tidak bisa lagi, misalkan kita ini keluar dari persoalan itu, maka apalagi kita bisa harapkan. Coba COVID ini bukan cuma kita, sedunia kena COVID. Berapa banyak orang yang minta perlindungan dari COVID ini, minta agar berhenti ini COVID. Kok sampai sekarang belum berhenti ini COVID? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, niscaya doamu akan aku kabulkan. Apa tidak ada yang minta agar COVID berhenti, berakhir? Banyak, bahkan kita semua saya kira. Kenapa sampai saat ini belum berakhir? Maka kita harus introspeksi. Kita ambil hikmah daripada dibalik musibah ini. Hikmahnya adalah masing-masing kita segera introspeksi diri, karena kita tidak ada yang hebat di dunia ini. Kita sudah mengalami kondisi yang sangat susah. Menghadapi COVID ini banyak hal yang kemudian lahir sesudahnya. Apa itu? Termasuk kesenjangan sosial. Apa itu? Persoalan ekonomi carut marut. Apa itu? Kepercayaan semakin menurun. Padahal hidup kita butuh kepercayaan. Oleh karena ini saya kira penting. Kemudian penyakit yang kedua, Nabi coba bayangkan, dia tidak menyebut bencana itu tsunami, dia tidak menyebut bencana angin taufan, dia tidak menyebut bencana banjir bandang, gempa bumi, tidak disebutkan itu bencana. Yang disebutkan Rasulullah ini satu tadi adalah usaha kita sudah tidak berkah, ada unsur-unsur haramnya di dalam.